Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas indikator timbangan dengan tipe PLY 600, dimana indikator ini biasa digunakan sebagai alat bantu untuk produksi, khususnya di plant, contohnya Beijing plant ya. Jadi ini merek timbangan Cina, di mana timbangan ini memiliki controller dengan step 1, 2, 3, 4. Jadi ini tampilannya ya, beda dengan timbangan yang kemarin. Kalau kemarin itu komunikasinya langsung ke PLC menggunakan output analog, kalau ini dia sistemnya menggunakan step relay ya, model PLY 600 ini ya. Jadi komunikasinya pakai step ini M1, 2, 3, 4, dan ada juga komunikasi data menggunakan RS232 ASCII dan RS485. Jadi gitu. Untuk tampilan depannya sama, ada indikator, ada tombol, dimana tombol ini yaitu ini tulisannya Cina ya. Cina ini yang kotak ini enter, yang sebelahnya ini mode, yang segitiga ini namanya tare, dan yang sebelah kanan ini zero. Ini ya, kita menjelaskan display depannya dulu. Lalu ini ada pengunci untuk pemasangan di panel. Ini sebelah kanan kirinya sama seperti timbangan biasa pada umumnya. Ini tipenya. Lalu ini susunan dari soket ya, soketnya ini ya, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk power yang digunakan yaitu AC 220 volt disambungkan ke soket L dan N ya. Untuk PE nya ini untuk grounding pentanahan, ini yang digunakan. Lalu DA, D+ ini digunakan untuk analog output, tapi ini fiturnya nggak dilengkapi, ini cuman soketnya aja. Jadi timbangan ini nggak dilengkapi, cuman soketnya aja ya ini ya, tapi nggak ada outputnya. Lalu sebelahnya lagi itu ada COM dan ST, ini gunanya untuk pada waktu produksi ya. Jadi untuk mengaktifkan step tadi yang saya bilang, step sinyal untuk M1, 2, 3, 4 ini menggunakan pemicunya COM dan ST. Ketika ini di jumper, fitur ini akan aktif. Jadi gitu ya intinya. Lalu untuk ini, untuk penyambungan load cell ya, ada di sebelah sini ya, slot E-min, E+, S-min, S+, shield, SE-min, dan SE+. Jadi untuk penyambungannya ini extension min itu sebelah kiri ya. Ini ya, ini kabel load cell nih. Ini sudah saya sambungkan. Jadi gini, sebelum disambungkan teman-teman jumper terlebih dahulu. Di jumper E-min dan SE-min di jumper, E+ dan SE+ di jumper. Untuk cara penyambungan kabel load cellnya ini sudah saya connect ya di soketnya. Untuk susunannya sebentar. Nah, untuk susunannya ya, kabel warna merah untuk extension min, untuk kabel warna merah dari load cell, kabel warna hitam extension plus, lalu untuk sinyal minnya hijau dan sinyal plusnya putih. Lalu untuk shield ini kabel shield atau ground ya. Lalu untuk SE min dan SE plusnya itu di jumper, di E min dan SE min di jumper, E plus dan SE plus di jumper. Oke, untuk komunikasi kabel load cellnya susunannya seperti itu ya guys. Lalu untuk selanjutnya yaitu slot yang sebelah bawah ya. Untuk yang bawah ini digunakan untuk komunikasi
RS232 ya, atau RS485. Ini komunikasi data dengan CPU ya, dengan komputer ya. Ini menggunakan ASCII. Jadi susunan soketnya ada ground, RX, TX, ini bisa dipakai untuk komunikasi data. Sedangkan ini untuk ground, TOL, DIS, SL, FA, M4, M3, M2, M1 dan POW ini digunakan untuk komunikasi sinyal yang bersangkutan dengan produksi. Baiklah, sebelum melakukan kalibrasi, alangkah baiknya untuk disetting terlebih dahulu nilai satuan dari indikator. Jadi ini sekarang ini kita di indikator PLY 600 ini tersetting bahwa ini satuannya adalah angka satuan ya, tanpa koma. Jadi cara setting koma atau angka di belakang koma ya, itu caranya yaitu kita tekan tombol kotak dan garis ini ya bersamaan, lalu keluar fungsi, kita tombol ini, tekan tombol ini 1 2 3 4. Nah ini ya, sampai keluar decimal point ini ya. Nah ini kalau 00 ini berarti itu angkanya satuan. Lalu untuk melakukan penggeseran yaitu dengan menekan tombol ini ya, anak panah atas ini satu angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma, 3 angka dan seterusnya. Jadi gitu ya untuk 1 angka di belakang koma ini. Lalu untuk OK ketik, tekan tombol kotak ini. Nah 0, baru nanti bisa dilakukan kalibrasi gitu. Kalau mau men-setting ini harus sebelum kalibrasi beban dan kalibrasi 0 terlebih dahulu ya. Jadi untuk setting decimal point yang ada di display itu ya. Dan untuk selanjutnya untuk setting kapasitas sama caranya, kotak, tekan tombol kotak dan ini tombol nomor 2 ini ya, lalu tekan ini 2 3 sampai dengan tulisan kapasitas. Nah ini kapasitasnya. Untuk penggantinya tekan anak panah atas ini 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 dan seterusnya. Saya menggunakan 4.000 ya, 4 ton tadi terlewat. Nah ini ya. Lalu untuk settingan yang lainnya kita lihat. Nah ini baud rate ini untuk settingan RS232 ini pakai 9600 biasanya. Lalu ini settingannya, datanya continue, auto atau pro, bisa disetting terserah pemakaiannya nanti gimana. Untuk pembahasan ini nanti ada sendiri ya, karena ini lumayan panjang ini untuk menjelaskan komunikasi menggunakan RS232. Lalu ini untuk ini yang unit ini untuk satuannya ya, kilogram, ton, off, kita pakai yang kilogram. Baik, kalau sudah kita tekan tombol ini kotak. Baik, ini yang 0,0. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengkalibrasi 0 atau 0 ya. Jadi ini kondisi sensor timbangannya kosong, harusnya di display ini timbangannya harusnya 0. Jadi kita kalibrasi 0 terlebih dahulu dengan cara kita tekan tombol ini ya, kotak dan segitiga ini bersamaan, lalu muncul tulisan 0, lalu kita tekan ini ya sekali, lalu kita tekan lagi yang ini. Nah otomatis
timbangan akan dengan posisi 0. Ini kosong ya, kondisinya kosong. Nah, kondisi kosong. Lalu untuk selanjutnya kita akan coba mengkalibrasi dengan beban. Jadi kita kalibrasi, caranya yaitu tekan ini dan segitiga, kotak dan segitiga, lalu tekan ini ya sekali, lalu kita masukkan beban yang kita inginkan. Coba kita isi 40 ya teman-teman ya, 40 kilo. Nah, kita masukkan bebannya. Di sini kita masukkan bebannya sebanyak 40 kilo. Ini saya menggunakan timbel 40 kilo. Jadi setelah dinaikkan, kita tekan ini ya, yang tengah ini. Nah, ini nilainya 40 kilo. Kita coba turunkan satu. Nah, 20 kilo. Nah, 0. Kita coba lagi, naikkan 20, tambah lagi 1. Baik ya, berarti sudah berhasil untuk kalibrasi dengan beban, karena sudah sesuai dengan timbel yang kita masukkan. Baiklah, mungkin itu ya.